Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku lagi membuat olahan tape singkong. Ini rasanya enak, apalagi dimakan pada saat dingin-dingin. Nah, mau tahu bagaimana cara saya membuatnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, aku udah siapkan 300 gram tape singkong yang sudah saya buang sumbunya. Lalu masukkan ke dalam gelas blender. Lalu tambahkan 500 ml air. Dan kemudian kita blender sampai halus. Nah, jika dirasa sudah halus seperti ini, kita matikan blendernya. Dan kita tuang, kita pindahkan ke dalam panci. Kemudian kita tambahkan lagi air sebanyak 250 ml. Ini saya tuang ke dalam gelas blender, sekalian untuk membersihkan gelas blendernya. Jadi total keseluruhan airnya sebanyak 750 ml ya. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir atau setara 7 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Dan kemudian masukkan 1 saset agar-agar plain. 1/4 sendok teh garam. Kemudian 2 saset susu kental manis. Supaya warnanya lebih cakep, ini saya tambahkan beberapa tetes pewarna kuning. Diaduk-aduk lagi. Kemudian ini kita masak di atas kompor hingga mendidih dan sambil diaduk-aduk ya. Oke, ini setelah mendidih, matikan api kompornya. Dan lanjut, ini akan saya ambil sebanyak 3 centong sayur ukuran kecil. Lalu saya tambahkan beberapa tetes pasta coklat. Boleh juga menggunakan pewarna coklat. Ini kita aduk-aduk. Nah, kemudian sisihkan dulu. Lanjut untuk loyangnya, saya gunakan loyang ukuran 18 x 18 yang sudah saya basahi dengan air minum, supaya nanti saat kita mengeluarkan pudingnya mudah lepas. Dan ini tinggal kita tuang aja pudingnya ke dalam loyang. Kemudian tinggal kita beri aja motif di atasnya seperti ini. Nah, tinggal kita tarik garis seperti ini aja. Lakukan sampai selesai ya. Nah, seperti ini ya, kita beri motif seluruh bagian atasnya. Jadi kelihatannya tuh motifnya penuh. Jika sudah diberi motif semua, ini tinggal kita garis-garis seperti ini aja menggunakan tusuk sate. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau teman-teman mau menggunakan motif lain juga boleh, disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Lalu ini kita diamkan pudingnya sampai benar-benar set, atau boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah pudingnya set, kita bantu sisir pinggirannya menggunakan spatula seperti ini supaya memudahkan mengeluarkannya. Dan saya juga sematkan tusuk gigi di bagian sisinya. Dan ini tinggal kita keluarkan aja dari dalam loyang. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian ini tinggal kita potong-potong aja sesuai selera. Di sini saya akan potong bagian sisi kiri dan kanannya menggunakan pisau gerigi seperti ini supaya tampilannya lebih menarik. Dan kemudian ini akan saya potong lagi menjadi 3 bagian. Lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Puding ini tuh rasanya enak banget, apalagi dimakan pada saat dingin. Oke, ini sekarang saya akan cobain rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Rasanya tuh enak banget, bau tapenya ini enak, harum, manisnya juga pas. Wajib banget teman-teman cobain resepnya. Oke, segitu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.